Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Renungan kita pada hari ini adalah kualitas dan sikap hidup dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mengherankan jika murid-murid Tuhan Yesus mempertanyakan, berdebat tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Hal itu disebabkan karena dalam pandangan para murid, kerajaan surga itu sama dengan monarki dalam kerajaan dunia. Mereka membayangkan kalau bisa masuk dalam kerajaan surga dan menempati posisi yang tertinggi atau yang terbesar di antara yang lain, maka mereka akan mendapatkan kenyamanan dan kepuasan hidup, jabatan, kekayaan. Dan karena itu ketika mereka mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, hal itu mengarah kepada apa yang mereka ingin kerjakan supaya mereka bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan itu. Untuk meluruskan pemahaman para murid, Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Pada ayat yang keempat. Anak kecil adalah pribadi yang tidak terlalu penting dalam masyarakat, juga dalam gereja. Seringkali mereka disisihkan atau dianggap mengganggu konsentrasi orang dewasa. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh orang-orang dewasa, termasuk dalam keagamaan, dalam ritual, dalam peribadatan. Anak-anak dianggap sebagai pengganggu dalam ibadah dan dianggap tidak tahu menahu soal iman dan agama. Kita bisa lihat dalam setiap sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu tidak mendapatkan kualitas atau pemahaman yang cukup, hanya sekedar mau atau tidak mau menjadi guru sekolah minggu.
ini ada di tempat lain. Tetapi Yesus menggunakan analogi seperti anak kecil untuk menyadarkan kita bahwa terkadang kemurnian hati dalam menyembah Tuhan hanya bisa kita temukan dalam diri seorang anak kecil. Mereka rendah hati, tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan, penghormatan sebagai yang paling besar di antara yang lain. Anak-anak tidak mencampurkan iman yang tulus dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Anak-anak memuji Tuhan dengan hatinya, dengan gembira. Tidak ada persaingan di antara mereka, apalagi untuk mendapat pujian dan tepuk tangan. Maka Yesus ingin menekankan, orang-orang yang demikianlah justru yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita diajak untuk belajar hidup seperti anak kecil yang tulus beribadah kepada Allah, kita juga diingatkan adanya konsekuensi jika kita menghalangi orang lain yang menyembah dan beribadah dengan hati yang tulus. Seperti anak kecil, justru mereka yang iri, yang cemburu, menghalang-halangi bahkan menyesatkan orang lain, merekalah yang harus bertobat. Siapapun yang memanipulasi orang lain demi kepentingannya sendiri, lebih baik baginya batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu giling biasa digunakan untuk menggiling gabah atau menggiling gandum atau biji-bijian yang lain, dan itu batu yang sangat besar dan berat. Memang terdengar sadis, tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah gereja tidak akan dirugikan jika satu orang yang menyesatkan dan membuat orang lain justru berdosa dikeluarkan saja, daripada semua orang ikut tersesat dan berdosa. Itulah hukum yang berlaku pada masa orang-orang Yahudi dan juga di mata Tuhan. Demikianlah kualitas dan hidup kita di surga. Jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga dan menjadi yang terbesar, mari kita belajar dari seorang anak kecil yang menjalani hidup dengan tulus, beribadah dengan tulus dan rendah hati. Karena itulah kita bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Tingkatkan kualitas dan sikap hidup kita seturut dengan pengajaran Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajarilah kami untuk setia melakukan firman-Mu dan menjalani hidup seperti yang Tuhan ajarkan, agar kami layak menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.